selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Engger Kurniasih dan di samping saya dosen pengampu inovasi pembelajaran IPA SD dengan Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis capaian fase C sistem pencernaan manusia. Pokok pembahasan terkait analisis CP/IPAS fase C khususnya pada sistem pencernaan manusia dapat dilihat di bagian berikut ini ya teman-teman. Kita nanti akan mempelajari terkait pertama yaitu tujuan mata pelajaran IPAS, kemudian ada pengertian CP fase C IPAS, selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran IPAS, kemudian ada konten, kompetensi, dan tujuan pembelajaran IPAS. Yang di akhir nanti akan saya sajikan terkait modul ajar sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Makalah ini akan mengkaji penggalan CP/IPAS fase C terkait konten, kompetensi, dan tujuan pembelajaran dengan komponen A, B, C, D, khususnya pada sistem pencernaan manusia pada jenjang sekolah dasar. Tujuan IPAS. Di dalam IPAS ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan proses sains, yaitu keterampilan berpikir logis, observasi, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, ada mengembangkan sikap ilmiah, yaitu dapat dibuktikan dengan berpikir kritis, objektif, terbuka terhadap perubahan berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian ada mengembangkan keterampilan inquiry, yaitu untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Selanjutnya ada mengerti siapa dirinya sendiri, yaitu memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimana kehidupan manusia dan bermasyarakat berubah dari waktu ke waktu, serta dapat membangun konsep dasar IPAS. Kemudian di sini ada pengertian CP fase C, di mana nanti peserta didik dapat mencapai CP fase C ini terkait konsep dasar IPAS dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi kehidupan sehari-hari. Pada fase C, peserta didik memperkenalkan sistem perangkat unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman mereka. Kemudian ada karakteristik IPAS. Yang pertama yaitu membangun pemahaman dasar tentang konsep sains dan alam. Yang kedua, membantu peserta didik memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan pengamatan. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran melalui eksperimen dan praktikum. Kemudian di sini ada analisis penggalan CP/IPAS fase C sistem pencernaan manusia. Capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia terkait sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan menjaga kesehatan tubuh dengan benar. Di sini saya mengambil sistem pencernaan manusia teman-teman, dan di dalamnya ada konten ataupun materi inti yaitu organ pencernaan manusia beserta fungsinya, kemudian ada nutrisi bagi tubuh, kemudian ada proses pencernaan manusia, dan terakhir pola makan sehat dan seimbang. Selanjutnya untuk kompetensi ataupun keterampilan yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, mendemonstrasikan, dan menerapkan. Tujuan pembelajaran yang saya buat
berikut. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia setelah menyimak video pembelajaran pada PowerPoint dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis enzim pencernaan manusia setelah menyimak video pada PowerPoint yang saya berikan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis makanan dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia setelah mengetahui nutrisi bahan makanan pada teks bacaan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga usus besar setelah bermain peran dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan cara mencegah masalah pencernaan setelah kegiatan berdiskusi dengan tepat. Selanjutnya di sini akan ada modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar merupakan bahan pembelajaran yang digunakan guru yang disusun secara terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Saya lampirkan modul ajar yang telah saya buat. Ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, ada kegiatan inti kedua, selanjutnya ialah kegiatan penutup.